Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelista Permatasari dengan NPM C1B018054. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan, yaitu beberapa materi tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, jenis-jenis bank, aktivitas bank, produk bank, dan bank syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tugas-tugas OJK. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Selanjutnya, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang wewenang OJK. Di dalam pasal 7 khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ada meliputi 2 sub. Sub pertama yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia. Selanjutnya kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Sub yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lain maupun otoritas keuangan lainnya. OJK diberikan mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat LPS. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpanan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk. Adapun beberapa fungsi LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas Lembaga Penjamin Simpanan atau kita sering singkat yaitu LPS. Nah, tugas LPS yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau
atas nama LPS. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi jenis-jenis bank. Begitu banyak jenis-jenis bank yang kita ketahui. Tapi, semua jenis-jenis bank itu ternyata masuk ke bagian sub-sub yang sudah ditentukan. Yang pertama, yaitu jenis bank berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi memiliki 3 bagian. Yang pertama, yaitu bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas, harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, bank umum. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, Bank Pengkreditan Rakyat atau sering kita kenal BPR. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan kepemilikan. Terdapat 3 juga pembagian berdasarkan pemilikan. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Yang terakhir, bank milik asing. Bank asing adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Selanjutnya, kita akan membahas jenis bank berdasarkan status. Di dalam jenis bank berdasarkan status terdapat 2 sub yang terkandung. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua, bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti hal bank devisa. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasional. Terdapat 2 bank yang berdasarkan kegiatan operasional. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi aktivitas bank. Ada 3 aktivitas bank yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana, lending. Dan yang terakhir, memberikan jasa layanan, service. Menghimpun dana atau funding berarti mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Strategi bank dalam menghimpun dana yaitu dengan cara memberikan imbalan yang menarik dan menguntungkan. Aktivitas bank selanjutnya yaitu menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Di dalam menyalurkan dana, terdapat 2 sub aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, mempertimbangkan penyaluran dana. Sebelum bank mengalokasikan dana yang telah dihimpun, banyak hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut meliputi risiko dan jangka waktu. Aktivitas yang kedua di dalam menyalurkan dana yaitu alternatif penyaluran dana. Selanjutnya, aktivitas yang ketiga memberikan jasa layanan servis. Untuk bentuk jasa, bank yang saat ini adalah antara lain yaitu mengirimkan uang, letter of credit, bank garansi, clearing dan inkasso, kartu plastik, money changer, traveler check, telebanking, kustodian, wali amanat, standing order, dan safe deposit box. Selanjutnya, materi tentang produk bank. Di dalam materi produk bank terdapat 3 sub terkandung. Yang pertama, produk dana. Selanjutnya yang kedua, produk kredit. Dan yang terakhir, produk jasa layanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu produk dana. Produk dana bank antara lain berupa tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu, melalui buku tabungan dan kartu ATM. Dan yang kedua, giro, simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang setiap saat dapat ditarik dengan menggunakan cek dan biljet giro.
Dan selanjutnya deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan baik. Dan yang terakhir, sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Selanjutnya, produk kredit. Bank menyalurkan dana. Di dalam produk kredit, antara lain berbentuk yang pertama kredit modal kerja. Kredit dari bank yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek nasabah seperti kebutuhan aktiva lancar. Selanjutnya, kredit investasi. Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah berupa aktiva tetap. Dan yang terakhir, kredit konsumsi atau kredit multiguna. Kredit yang digunakan dalam rangka pegadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Selanjutnya, produk bank yang terakhir yaitu jasa layanan. Bentuk produk jasa bank yang saat ini antara lain yang pertama, mengirimkan uang, transfer, letter of credit, dan yang ketiga, bank garansi. Yang keempat, traveler check. Yang kelima, telebanking. Selanjutnya, custodian. Dan yang ketujuh, clearing dan inkaso. Kedelapan, kartu plastik. Kesembilan, money changer. Selanjutnya, wali amanat. Yang ke-11, standing order. Dan yang terakhir, safe deposit box. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir tentang materi bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bank syariah. Bank syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirinya bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita dengar MUI pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Apa sih pengertian dari bank syariah? Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurigai, ikhlas, dan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Dan yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Dan yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak-pihak bank ke pihak lain atau nama lainnya ijarah wah iktina. Di dalam materi bank syariah ada satu hal yang harus kita ingat, yaitu bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Baiklah, sepertinya materi yang saya sampaikan sudah cukup sampai di sini. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.